So, melalui video ini saya ingin share ke kalian tentang tips untuk menjalankan Monad testnet sebelum masuk ke fase mainnet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang testnet Monad, di mana beberapa waktu yang lalu sempat beredar informasi bahwa Monad itu akan mainnet pada tanggal 30 September. Ini datanya langsung dari CMC ya, Coin Market Cap. Cuma ini kalau kita cek lagi, ternyata data tersebut sudah hilang bro. Diganti dengan likely launch 2025. Jadi Monad kemungkinan akan mainnet di tahun 2025. Padahal kemarin ada tanggalnya ya, nggak tahu mungkin diprotes sama devnya Monad. Dan ini sekarang diganti istilahnya likely launch. Nah, kita ambil contoh, jika Monad itu benar-benar mainnet pada tanggal 30 September besok, itu artinya masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk kita eksplorasi Monad testnet. So, melalui video ini saya ingin share ke kalian tentang tips untuk menjalankan Monad testnet sebelum masuk ke fase mainnet. Gasken. Yang pertama adalah rutin claim faucet mon. Karena faucet mon ini sangatlah penting agar kita itu bisa explore ekosistem Monad secara merata. Beberapa web yang bisa kalian gunakan untuk explore atau claim faucet Monad testnet itu seperti faucet.monad.xyz. Kemudian ada juga di gas.zip/faucet/monad. Lalu ada di thirdweb.com/monad testnet. Lalu ada stack.apr.io/faucet. Kemudian faucet.morky.xyz/monad. Dan mungkin ada beberapa web di luar sana yang itu belum saya tunjukkan di website ini. Intinya, sebisa mungkin kalian rutin klaim faucet mon ini. Karena makin banyak kalian punya mon testnet, itu semakin mudah kalian untuk explore ekosistemnya Monad. Setelah kalian sudah punya Mon testnet, langkah selanjutnya adalah kalian harus explore ekosistemnya Monad, atau istilahnya adalah dApps Monad, Decentralized Apps Monad. Kalian bisa cek semua ekosistem Monad di website monad.xyz/ekosistem. Di sini kalian bisa menemukan total 272 dApps Monad yang itu bisa kalian jelajahi. Entah itu dApps yang masih aktif jaringan Monad testnetnya, ataupun yang sudah non-aktif. Semisal karena jaringannya di take down atau mungkin karena websitenya maintenance dan lain-lain. Nah, dApps ini juga bervariasi ya. Ada yang deploy smart contract, ada yang mint NFT, staking, swap, liquidity, Web3 game, dan lain-lain. Nah, jika kalian merasa bingung untuk ekspor 200 dApps Monad itu, saya sudah buatkan ringkasan tentang dApps Monad di salah satu post yang pernah saya share di X. Kalau nggak salah sih ini ada sekitar 60-an dApps Monad ya yang bisa kalian ekspor. Nanti link menuju postingan X ini saya taruh di description, silahkan kalian klik. Ini ya, ada NFT Monad, kemudian DeFi Monad, GameFi Monad, dan lain-lain. Banyak sekali kategori yang saya share di sini. Totalnya seingat saya kurang lebih 60 dApps. Atau jika kalian adalah orang yang sibuk banget, nggak ada waktu untuk ekspor dApps-nya Monad, mungkin kalian itu pekerja kantoran, atau kerja dari pagi sampai malam. Nah, saya juga sudah persempit lagi dApps Monad ini menjadi 7 rekomendasi dApps Monad yang bisa kalian explore. Ini juga sudah saya post di Twitter ya. Seperti di sini saya kategorikan deploy smart contract-nya ada di Min.Air, EasyNode, Auto, dan juga Onchain GM. Ini bisa kalian deploy di sini. Ada Mint NFT, kemudian ini untuk 7 dApps-nya ada A Priori, Magma Staking, Kinsu, SH Monad, Kuru, Olep, dan juga Fantasi. Nah, rekomendasi ini itu basisnya ada di funding dan juga backernya. Kita coba ekspor satu persatu ya, untuk yang ada di postingan ini. Ini untuk yang deploy smart contract-nya ya. Jadi kalian pertama hubungkan wallet, kemudian pilih yang Monad testnet. Lalu di sini ada pilihan token NFT ini, terserah kalian mau pilih yang mana, kemudian lakukan deploy.
Selanjutnya ini di easy note sama aja, hubungan wallet, kemudian pilih yang Monad testnet, lalu deploy smart contract kalian. Kemudian ada di Awalto juga, masuk ke menu yang deploy, kemudian pilih yang Monad testnet, lalu lakukan deploy. Opsinya di sini ada basic dan juga ada ERC20, terserah kalian mau pilih yang mana. Juga ada di onchaingm.com/deploy. Nah, di sini juga ada opsi mon ya. Ini opsinya banyak banget, bentar. Oke, ini ya. Hubungan wallet, kemudian pilih yang opsi monad, lalu lakukan deploy smart contract di situ. Sedangkan untuk yang mint NFT, ini untuk add interaksi, kalian bisa mint NFT yang namanya adalah Supermon. Ini sudah ada 2000 yang melakukan mint. Hubungan wallet, kemudian lakukan mint NFT. Kemudian untuk dApps-nya di sini ada a priori. Ini kalian suruh untuk melakukan staking Mon yang kalian miliki. Nanti kalian akan dapetin token yang bernama APR Mon. Ini platform staking ya a priori. Selanjutnya Magma Staking. Ini juga staking juga, di mana kalian melakukan staking token Mon untuk mendapatkan token yang namanya adalah Gmon. Lanjut ada Kinsu. Ini juga staking, liquid staking, stake Mon untuk dapetin token yang namanya SMon. Lalu ada juga SHMon, ini juga staking. Kalian stakingkan token Mon yang kalian miliki untuk mendapatkan SHMon. Selanjutnya ada Kuru. Jadi Kuru ini platform untuk swap, kemudian untuk launch meme coin dan juga add liquidity. Jadi ini nggak perlu staking ya. Lanjut ada OLAP, ini prediction market. Jadi kalian memprediksikan satu opini yang sedang berkembang di publik, itu kalian melakukan voting, pendapat kalian gimana. Lalu ada Monad Fantasi, kalau yang ini itu Web3 gaming, gaming dalam bentuk kartu. Jadi itu ya, beberapa dApps yang menurut saya layak untuk kalian explore jika kalian nggak punya waktu untuk explore di banyak dApps Monad. Nanti link-linknya saya taruh di description, silakan kalian klik. Dan mungkin kalian ada yang tanya, Bang, apakah kita harus banyakin interaksi di Monad testnet? Jujur, kuantitas interaksi ini masih spekulasi ya. Ada yang bilang ini penting, ada yang bilang juga nggak penting. Karena memang basisnya airdrop Monad itu full spekulasi. Jadi saran saya kalian tetap boost interaksi di Monad testnet tapi sewajarnya aja. Misal sehari kalian atur 10 atau 20 transaksi di beda-beda app. Jangan lupakan role Discord Monad, karena bisa saja Monad itu akan memberikan insentif untuk user role ini. Jadi pastikan kalian sudah join Discord-nya dan aktif chat di dalamnya. Nanti link menuju Discord Monad saya taruh linknya di description ya, silahkan kalian join. Nah, mungkin pertanyaannya, targetnya itu harus kita berapa kali chat? Nah, ini ya. Saya sempat share di Telegram Duta Crypto Airdrop tentang syarat untuk dapetin role di Discord-nya Monad. Ini sumbernya dari salah satu ambasador Monad yang namanya adalah Les Bobber. Jadi untuk dapetin role di Monad itu kalian untuk dapetin nuts itu harus level 6. Nah, caranya gimana? Kalian harus melakukan chat minimal hingga mencapai 1534 pesan. Baru kalian dapetin role nuts. Kemudian untuk dapetin role running hot, kalian 6136 message atau pesan. Untuk dapetin role OG, ini 24.545 pesan. Untuk dapetin role Mon, 98.182 pesan. Montu, 392.727 pesan. Sedangkan kalau kalian ingin mendapatkan role Mon Artis itu harus mencapai level 6 plus 10 arts. Dan Mon Video ini level 6 plus 8 videos. Sedangkan untuk yang ada tulisan 1,5 hari, 6,1 hari ini estimasi perkiraan pencapaian jika kalian targetnya adalah roll nuts. Karena memang untuk setiap chat di dalam Discord-nya Monad itu dikasih jeda 5 detik. Oke? Jadi di sini kalian ngerti harus apa kalau ingin mendapatkan role Monad, yaitu aktif menjadi member di Discord-nya Monad. Rutin kirim pesan. Plus, ini sebagai tambahan, jika Monad mengadakan event yang itu diinformasikan di Discord, jangan lupa untuk ikutan.
Sekali lagi, airdrop Monad itu full spekulasi, jadi bisa ada, bisa juga enggak. Karena memang tim dari Monad itu sendiri belum mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengadakan airdrop. Cuma, dengan mengerjakan testnet Monad ini, kalian juga berpotensi untuk mendapatkan airdrop dari ekosistemnya. Jadi bukan hanya Monadnya langsung, tapi ekosistemnya juga. Makanya sebisa mungkin kalian itu boost interaksi di banyak dApp Monad seperti magma staking, a priori, kuru, dan lain-lain. Jadi semisal ternyata Monad itu nggak ngadain airdrop, kita masih ada peluang untuk mendapatkan airdrop dari dApp-nya. Apalagi dApp yang itu punya sistem poin ya, seperti magma staking. Nah ini ya yang nggak banyak dibahas oleh orang-orang yaitu hold top NFT. Jadi ada NFT-NFT di jaringan Monad testnet yang itu bukan sekedar untuk add interaksi aja, melainkan juga punya benefit. Seperti untuk dapetin role di Discord, masuk whitelist NFT mainnet, dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan top NFT ini. Seperti ikutan giveaway, masuk whitelist atau public mint NFT, dan juga bisa dari buy the market. Untuk giveaway, itu biasanya para dev dari top NFT tersebut itu mengadakan giveaway dengan syarat-syarat tertentu seperti kalian suruh untuk follow, komen postingan, like, dan lain-lain. Nanti akan diundi siapa yang memenangkan giveaway tersebut. Cuma kalian harus berhati-hati ya, karena banyak sekali top NFT palsu di luaran sana, sekedar untuk farming engagement. Lalu untuk yang whitelist and public mint, itu kalian bisa ikutan mint NFT tersebut. Ini sebagai contoh ya, yang beberapa waktu lalu open, yaitu namanya adalah NFT FitPass. Harganya saat mint itu di 5 mon, ada yang low list, ada yang public. Nah, rata-rata itu masuk yang public, jadi ini cepet-cepetan. Harganya untuk yang whitelist itu 5 mon, untuk yang public itu 55 mon. Cuma saya sendiri nggak tahu ya, gimana sih cara untuk masuk low list ini, karena ini biasanya private. Jadi saya juga kalau ikutan yang top NFT itu ya yang public, cepet-cepetan. Ini saat min 55 mon, saat sudah dijual secara public, itu harganya ribuan mon. Ngeri banget ya. Lalu untuk yang buy di market, ini cara yang paling mudah, cuma paling mahal juga sih. Ya nggak mudah juga ya. Kalian bisa membeli NFT top itu melalui marketplace yang bernama Magic Eden. Jadi, cuma ya itu, gampangnya kita tinggal beli aja. Susahnya kita harus punya saldo mon yang banyak. Kalian bisa cek di sini, untuk floor price-nya, floor ini artinya harga terendah dari NFT tersebut. Contoh, Lil Cockstars ini 12.000 mon. Momo 5.000, kemudian Retard 16.000 dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri di sini, harganya mahal-mahal. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli top NFT di Magic Eden, ya gimana caranya agar kalian bisa dapetin banyak mon ini. Nah, ciri-ciri top NFT itu akunnya sudah verified. Ada centang kayak gini ya. Ini berarti sudah terverifikasi developernya. Semisal kalian tertarik untuk membeli NFT Momo nih. Kita klik Momo. Di sini harganya tadi 5.200 mon ya. Ada data sini, ada data website, Discord, dan juga X-nya. Ada yang ada data ini, ada juga yang enggak. Jadi kalian bisa cek masing-masing ya. Lalu kalian cek, apa sih benefit jika kita nge-hold NFT ini? Apakah kita bisa dapetin special role, atau kita dapetin whitelist untuk mint NFT saat mainnet, atau kita dapat private room, dan lain-lain. Jadi sebelum kalian membeli NFT apapun, itu kalian harus mengerti benefit dari NFT tersebut. Kecuali kalau kalian mint NFT hanya sekedar add interaksi ya, itu terserah kalian mint NFT apa aja. Tapi kalau kalian mint NFT yang itu harganya mahal-mahal, ratusan bahkan ribuan mon, ya kalian harus ngerti benefitnya apa, kemudian ke depan ini NFT ini bisa diapakan. Paham ya? So, jadi itu ya, 5 tips yang bisa kalian lakukan sebelum Monad mainnet. BTW, satu hal lagi ya, mungkin ada yang tanya, Bang, bisa nggak sih mulai airdrop testnet Monad sekarang? Kalau menurut pandangan saya pribadi, selama TGI-nya itu belum jelas atau TGI-nya masih lama, ya kerjain aja. Toh ini pun testnet ya, gratisan.